Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yu Amran Adalasmi, NIM 1910301090, kelas 5B2. Di sini saya akan membahas terkait manajemen fisioterapi pada kasus frozen shoulder, capsulitis adhesiva. Nah, perlu nih teman-teman ketahui dulu. Yang pertamanya terkait dengan cedera rotator cuff. Apa sih cedera rotator cuff itu? Jadi cedera rotator cuff itu adalah cedera pada otot maupun tendon yang mengelilingi pada bagian shoulder kita. Nah, nanti dari cedera itu akan menimbulkan rasa nyeri pada bagian shoulder, kemudian adanya keterbatasan gerak ataupun penurunan nilai ROM dari shoulder itu sendiri. Nah, seperti biasa, mungkin nanti ketika kita menghadapi pada kasus frozen shoulder, kita bisa, yang pertama seperti biasa, kita bisa anamnesis, kemudian asesmen, diagnosa, dan juga exercise. Bisa juga nanti kita tambahkan edukasi kepada si pasien, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan, apa saja hal-hal yang bisa dilakukan di rumah. Nah, kita bahas terkait dengan anamnesis. Untuk anamnesis itu sendiri, mungkin dari kita perlu mengetahui identitas si pasien, baik itu nama, mungkin di sini pada kasusnya mungkin nama, misalnya ada namanya itu Tuan Singgi misalnya. Kemudian usianya mungkin ada usia 20 tahun, pekerjaan mungkin sebagai mahasiswa, terus aktivitas sehari-hari atau hobinya itu adalah bermain bulu tangkis. Nah, kalau kita lihat dari bulu tangkis, misalnya itu mungkin riskan dan sangat berisiko terjadinya kasus ini, karena di situ mungkin pada bagian shouldernya bisa saja mengalami overuse karena atau penggunaan shoulder pada bagian shoulder itu secara berlebihan. Nah, terus kita perlu mengetahui keluhan utamanya. Kalau kita lihat mengacu pada kasus, keluhan utamanya tentu saja adanya rasa nyeri, terus kemudian adanya keterbatasan gerak pada bagian shouldernya. Nah, kemudian di situ kita juga harus mengetahui terkait dengan riwayat penyakit. Nah, riwayat penyakit sekarang maupun riwayat penyakit dari keluarga dari si pasien ini sendiri. Nah, mungkin pada kasus ini mungkin dari Bapak Singgi ini mungkin tidak memiliki riwayat penyakit sekarang ataupun riwayat penyakit dari keluarganya. Nah, itu yang perlu kita ketahui terkait dengan yang perlu kita catat terkait dengan anamnesis dari si pasien. Nah, kemudian mungkin kita bisa melakukan asesmen atau pemeriksaan. Mungkin di awal nanti untuk pemeriksaan tekanan darah, denyut nadi, kemudian RR, suhu tubuh, dan lain sebagainya. Cuman yang lebih kita tekankan di sini terkait dengan pemeriksaan pada area shouldernya. Nah, di sini ada 4 tes yang bisa kita berikan kepada pasien. Yang pertama mungkin ada namanya Afley test. Kemudian yang kedua itu mungkin ada Yergasm test. Yang ketiga itu mungkin ada supraspinatus test. Dan yang keempat itu mungkin ada drop arm test. Nah, untuk bagaimana cara pemeriksaannya mungkin ntar saya berikan pada video selanjutnya. Jadi itu untuk pemeriksaannya. Kemudian tentu saja kita bisa menentukan diagnosa terkait dengan impairment, misalnya itu adanya tentu saja adanya nyeri bahu, kemudian disability-nya yaitu adalah penurunan fungsi geraknya, ya kan, adanya keterbatasan pada anggota geraknya. Terus ya, mungkin untuk fungsional limitation-nya mungkin di situ adanya keterbatasan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin itu entah itu dia harus memakai baju, menyisir rambut, atau mandi kan ketika angkat gayung, misalnya rumahnya itu bukan angkat gayung misalnya, seperti itu, dan lain sebagainya terkait dengan diagnosanya atau diagnosisnya. Nah, untuk exercise-nya sendiri, di situ kita bisa memberikan pendulum exercise. Nah, oke. Saya langsung saja memberikan
contoh terkait nanti yang 4 asesmen 4 tadi, dan terkait dengan pendulum exercise itu apa sih, kayak gitu. Jadi langsung saja check it out video selanjutnya. Baik, langsung saja saya praktikkan untuk tes dan juga exercise yang dapat kita berikan. Untuk pemeriksaan atau asesmen pertama mungkin apply strength test. Nanti itu dilakukannya seperti ini. Jadi kita pasien melakukan seperti ini. Nanti lakukan seperti ini, dan gimana juga ya, silakan seperti ini. Nah, di situ kita bisa dengan cara membandingkan dan akan menjadi patokan kita untuk menentukan kondisi di si pasien. Nah, yang kemudian yang kedua itu Yergasen test. Nanti kita bisa pasien lakukan seperti ini. Untuk bisa kita bisa melakukan pada daerah pergelangan tangannya dan juga pada daerah shouldernya. Kemudian ketika kita pegang seperti ini, nanti kita akan sedikit memberikan tangan pada pergelangan tangannya itu seperti itu untuk yang Yergasen test. Kemudian ada supinatus tendon-tears. Nanti itu bentuknya itu, nanti kita bisa pasien flexing, kemudian menuju agak arah dalam atau adduksi. Nanti pisahnya sama pada bagian shoulder dan juga pada bawahnya pasien. Kemudian akan kita berikan sedikit tekanan. Nanti biasanya jika pasien positif pada yang bermaksud pada mungkin tendon supraspinatusnya, nanti mungkin dia akan menimbulkan rasa nyeri seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin ada drop arm test. Nanti bentuknya itu pasien kita minta seperti ini. Nanti kita bantu pasien, nanti kita pegang situ ini, kita bantu untuk menjaga posisi seperti ini. Kemudian kita lepas. Nanti apakah tangan pasien akan jatuh secara perlahan atau dia langsung drop seperti ini. Itu untuk yang drop arm test. Itu adalah beberapa asesmen atau pemeriksaan yang kita bisa berikan kepada pasien. Lanjut untuk yang latihan. Di sini sebenarnya banyak latihan yang bisa kita berikan, tapi salah satunya sini adalah pendulum exercise. Nanti pendulum exercise itu dilakukannya seperti ini, kita pasien untuk melakukan ini. Kemudian tangannya ini melayang. Tangan kan bagian shoulder atau tangan yang dimana shouldernya itu memiliki massa itu melayang. Kemudian akan kita berikan ini seperti ini, lakukan swing ini, maju ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, dan juga ke samping kiri kanan, samping kiri kanan. Itu untuk pendulum exercise. Itu juga mungkin bisa dipadukan dengan kita bila menggunakan TheraBand. Nanti kalau buat TheraBand nanti mungkin di sini saya mungkin nggak punya TheraBand nanti seperti itu. Nanti dilakukan, nanti dikaitkan kepada kaki, dan tangan yang lain cedera bisa mulai agak menarik dari TheraBand itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.